Ya, sekarang saya ke Ibu Adita dulu. Ibu Adita, bagaimana dengan kebijakan untuk mengurai kemacetan mulai dari kontraflow, ganjil genap, bahkan juga one way yang saat ini sering dikritik karena dianggap one way ini justru bikin orang yang arah sebaliknya atau arus sebaliknya ini justru malah tertahan. Atau juga dari para bus-bus ini jadi nggak bisa ini jemput pemudik lagi di Jakarta, seperti apa? Baik, ya ini dari surat keputusan bersama yang sudah kami buat bersama Kementerian PUPR dan Kepolisian RI lewat Korlantas. Ini kami sudah menetapkan, Mbak Caca, beberapa skema rekayasa lalu lintas ya. Jadi kalau tadi disampaikan mengenai one way, sebenarnya itu tidak satu-satunya, ada kontraflow dan ada juga ganjil genap. Nah ini juga sudah diperlihatkan jadwalnya. Ini yang namanya one way, ini tidak seperti tahun lalu, kita berlakukan panjang sekali ya, sejak dari Kerawang. Tahun ini karena tol Cipularang itu sudah bertambah lajurnya, jadi ada 4 lajur, kalau tahun lalu cuma 2-3, tahun ini bisa 4, dan sisi sebaliknya yang menuju ke barat itu juga 4, sehingga bisa diberlakukan kontraflow di situ. Tidak akan diberlakukan one way, tetapi kontraflow, sehingga nanti untuk Pak Ateng misalnya ada armadanya yang harus kembali ke Jakarta, itu masih dimungkinkan untuk melalui jalur di Cipularang itu. Yang jadi isu memang adalah tol Cipali ya, karena cuma ada 2 lajur di sisi ke barat maupun 2 lajur yang ke arah timur. Ini sudah tidak bisa ditambah lagi ya lajurnya, agak beda dengan Cipularang. Nah makanya untuk Cipularang ini mau tidak mau hanya bisa diberlakukan one way. Karena ketika nanti diberlakukan kontraflow, lajurnya tidak cukup gitu ya, dan dikhawatirkan terjadi penumpukan. Nah memang kami sudah bagi, juga jam-jamnya juga sudah ditetapkan, masih ada jendela waktu yang bisa dimanfaatkan oleh bis atau kendaraan yang akan kembali ke Jakarta untuk menggunakan tol-tol tadi gitu ya. Jadi tidak 24 jam kita tutup, ada jamnya, dan bahkan di Cipularang sebenarnya kontraflow saja, tidak diberlakukan one way. Sementara ganjil genap ini memang sesuatu yang kita lihat jadwalnya sudah ada, tetapi memang tidak akan istilahnya strict untuk diberlakukan, dalam arti kalau memang sudah ada kendaraan di dalam tol dan itu nomornya mungkin tidak berlaku ganjil atau tidak berlaku genap, tetap boleh jalan. Jadi tidak akan dikeluarkan dari tol. Ini sebenarnya kan dalam rangka untuk antisipasi saja ya. Dan semua yang namanya skema rekayasa lalu lintas ini akan kita simulasikan. Besok bahkan Pak Menhub beserta PUPR dan Korlantas akan turun langsung ke tol untuk memastikan bahwa rekayasa tadi sudah siap, dan kita juga akan melakukan simulasi nantinya. Begitu Mbak Caca. Ya, sekarang saya ke Pak Ateng dulu deh. Komentarnya bagaimana dengan penjelasan tadi? Ya. Apapun dikatakan bahwa ini kan menyelamatkan jumlah pemudik secara keseluruhan. Tapi apakah organda dikorbankan? Supir bus dikorbankan di sini seperti apa? Kan nggak bisa jemput balik lagi dengan cepat. Sebenarnya saya pengen sampaikan itu awalnya. Tapi hari ini rasanya Bu Adita udah agak mengerti perasaan saya, agak mengerti perasaan kami. Jadi tadi sudah menyebutkan beliau bahwa akan ada pengurangan masalah one way ini. Jadi tidak terlalu panjang, ya. Itu catatan bagi kami. Karena sebetulnya bukan mengada-ada, kami bukan sekedar bahwa bis balik itu ketika dari Jakarta kita lepas kemudian balik ke Jakarta lagi itu mengalami kesulitan karena posisi itu. Juga ada kesulitan. Kesulitan yang lain itu apa? Karena posisi rekayasa yang dilakukan di jalan arteri nasional barangkali karena melihat kepadatan juga, arteri nasional juga padat. Nah begitu itu dibuangnya agak tergantung dari posisi pengaturan petugas pada waktu itu, melihat kenyataan. Nah ini yang kasihan adalah para operator kami. Kenapa? Operator kami yang mestinya membawa penumpang yang balik itu dan mestinya ada treatment tertentu kepada para penumpang, contoh adalah makan dan sebagainya, itu harus terbengkelai untuk itu. Itu sehingga ya mohon maaf dan mohon dimengerti bahwa itu agak menjadi kesulitan. Pak Darman Intias, sulit banget ya untuk mengurai kemacetan, tetap memihak kepada operator bus. Maju kenar mundur kena juga ya, niat mengurai kemacetan, tapi kalau one way ada yang dikorbankan. Seperti apa Pak? Ya saya kira konsekuensi logis dari dominasi kendaraan pribadi untuk pergerakan seperti ini. Tetapi saya kira ke depan itu pemerintah perlu memprioritaskan untuk perjalanan angkutan umum. Jadi saya kira pemerintah perlu, nggak tahu apakah itu lajur khusus atau apa, itu
perlu diberikan kepada angkutan umum supaya orang memilih naik angkutan umum. Kalau tanpa ada kebijakan khusus, saya kira orang akan tetap menggunakan kendaraan pribadi karena mereka ya itu tadi secara kumulatif itu biayanya bisa lebih ringan dibandingkan dengan angkutan umum. Oke. Ditahan dulu Pak Darmaning Tias, sekarang saya akan ke rekan saya, ini sudah ada Rusli di Pelabuhan Makassar, bahwa seperti kita ketahui mudik ini nggak soal darat, tapi adalah penyeberangan sungai, ini juga memang penting. Sekarang saya akan tanya kepada Rusli, kalau di Pelabuhan Makassar Parepare ini, Pelabuhan Parepare ini seperti apa Rusli? Sudah ada peningkatan tidak ya pemudik? Ya. Untuk di Pelabuhan Parepare Caca itu sudah dalam 2 hari terakhir, tepatnya kan kemarin ada pembukaan posko di Pelabuhan Parepare. Itu sejak kemarin hingga hari ini jumlah penumpang yang tiba maupun yang berangkat di Pelabuhan Parepare sekitar 2.500 penumpang. Kemudian tadi baru saja sekitar setengah jam yang lalu ada sekitar 169 pemudik atau penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare dan itu asal dari Balikpapan. Memang untuk di Pelabuhan Parepare sendiri, setiap tahunnya memang volume penumpang yang tiba itu lebih besar dibandingkan dengan volume penumpang yang berangkat, khusus untuk arus mudik. Kemudian itu akan berlaku sebaliknya pada saat arus balik nanti. Ya, Caca. Ya, baik. Terima kasih Rusli mengabarkan dari Parepare. Mungkin sekarang saya ingin kembali lagi nih. Kita beranjak ke isu lainnya ya. Memang bahwa mudik itu nggak soal bahwa darat, tapi memang darat yang menjadi mayoritas. Kita juga tahu selain kebijakan kontraflow, ganjil genap dan juga one way, ada kebijakan yang justru dianggap ini menyusahkan operator bus. Pembatasan BBM subsidi solar 200 liter ini perharinya. Mengingat tangki bus biasanya bisa sampai 400 ya. Berarti nggak bisa seharian dipakai atau bagaimana? Memang sebenarnya kami ingin mengerti dengan kebijakan ini, karena kebijakan dari BPH Migas kan, bahwa ada pembatasan 200 liter untuk pengguna BBM subsidi, solar subsidi dalam hal ini. Nah, kita diskusi panjang, namun sampai sekarang memang belum. Jadi kita memang tanda kutip masih menunggu perpres baru pengatur penggunaan subsidi yang dulu 191 itu untuk yang sekarang nanti akan jadi seperti apa. Harapan kami sih sebetulnya subsidi itu diberikan khusus hanya untuk public transport. Oke, sekarang saya minta ke Ibu Adita. Saya tidak tahu apakah ini masuk dari tupoksi Kementerian Perhubungan, tapi untuk mudik ini kan leading sektornya Kementerian Perhubungan. Apakah ada upaya, karena kalau misalnya ada satu bus mogok karena BBM-nya habis, tapi dia tidak bisa isi karena masih dalam tenggat waktu 24 jam. Apa yang terjadi? Akan mungkin minggir busnya, macet pula, seperti apa Ibu Adita? Ya, yang jelas begini Mbak Caca, kalau terkait dengan Kementerian Perhubungan tentu ya yang terkait tupoksi kami ya, bagaimana agar peredaran atau distribusi dari BBM ini tetap lancar. Di dalam rekayasa lalu lintas juga salah satunya sebenarnya kan pembatasan mobil-mobil angkutan barang ya. Dan yang namanya BBM maupun BBG ini sama sekali tidak dilarang. Ini masuk dalam pengecualian. Sehingga meskipun menggunakan kendaraan besar, subu 3 atau lebih dari 14.000 ton, itu tetap boleh jalan gitu. Jadi kalau dari sisi transportasinya sendiri sebenarnya kami sangat mendukung ya distribusi dari bahan bakar ini. Karena ya tadi sekali lagi kita perlu pastikan gitu bahwa transportasi umum tetap bisa berjalan melayani. Nah, mengenai bagaimana ini dialokasikan, ada pembatasan dan sebagainya, ya yang kami bisa lakukan tentu nantinya koordinasi antar lintas sektoral ya. Dan ini tentu juga harus ada koordinasi dari kementerian yang terkait. Dan dalam mudik ini sebenarnya selain Kementerian Perhubungan, untuk koordinasi lintas sektoral ini ada Kementerian Koordinasi Bidang PMK. Nah, ini yang nanti juga akan kami coba eskalasi karena akan berdampak ya pada operator-operator bis yang sebenarnya itu juga menjadi bagian dari binaan Kementerian Perhubungan. Jadi itu Mbak Caca yang bisa kami lakukan. Ya baik, pastinya bahwa Kementerian Perhubungan bekerja keras untuk atasi atau mungkin melakukan kebijakan apapun untuk menghadapi mudik 2023. Harapannya bahwa ini akan lancar, berjalan lancar seperti itu. Bahkan juga kita harap ini juga ada keberpihakan ya Pak ya. Terima kasih Pak Ateng. Bagaimana singkat Jadi saja? mungkin begini. Kami berharap mungkin barangkali kepada karena yang mengatur itu kan awalnya dari BPH Migas ya. Betul. Mungkin BPH Migas bisa memberikan dispensasi Bu Adita. Dispensasi selama angkutan lebaran ini berjalan khusus untuk
yang long distance gitu, itu bisa diberikan keringanan, boleh mengisi berdasarkan posisi yang ada. Kami dicatat silahkan. Jadi kalau ada pencatatan yang tidak wajar, satu mobil dalam waktu 24 jam kurang mengisi mungkin 600 liter, 800 liter, silahkan ditindak. Baik. Tapi kalau selama pengisian itu wajar, saya pikir biarkan mereka berjalan. Boleh juga Barangkali itu. Mudah-mudahan bisa diatasi ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Kita tunggu nanti bagaimana mudik tahun ini dengan berbagai kebijakan ya. Terima kasih Pak Ateng, Pak Darmaning Tias, Ibu Adita.